Video singkat tadi menunjukkan salah satu aksi demonstrasi menuntut agar 3 tuntutan rakyat atau Tritura dipenuhi. Lalu, apa hubungan Tritura dengan dimulainya masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia? Dan bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dan masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Perkembangan politik masa Orde Baru meliputi pembahasan tentang 1. Supersemar, 2. Penataan stabilitas politik, 3. Penyederhanaan partai politik, 4. Pemilihan umum, 5. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, dan yang keenam, dui fungsi ABRI. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Dan pada saat yang bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Dan pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan yang ketiga, turunkan harga. Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini belum dapat memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran, yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan krisis politik semakin memuncak. Guna memulihkan keamanan negara, tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno
mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Dan surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Adapun isi dari Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menerima Super Semar, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya, tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto menahan 15 orang menteri yang terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR gotong royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain: 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Dan yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Adapun 3 kekuatan sosial politik itu adalah: 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga, Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Banyaknya partai politik pada masa itu justru menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antar partai politik, melainkan juga persaingan di dalam tubuh partai politik itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik. Atas dasar itu,
Pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Adapun kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan, dari tingkatan masyarakat atas sampai masyarakat bawah, dan dari kota sampai ke pelosok desa. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan untuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, dui fungsi ABRI mulai dihapuskan. Perkembangan ekonomi. Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.
Sedangkan rehabilitasi yaitu rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan menjadi 80% pada tahun 1968. Dan keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969. Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita pertama berlangsung dari 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Antara lain, produk beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Kemudian, pendapatan rata-rata penduduk dari $80 Amerika dapat ditingkatkan menjadi $170 Amerika. Kemudian, tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita yang pertama. Pelita kedua berlangsung dari 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita yang kedua berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Dan tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita yang ketiga berlangsung dari 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita yang ketiga lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelita yang ketiga ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pelita keempat berlangsung dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita keempat menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Karena kesuksesan dalam program swasembada pangan, Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985.
Pelita kelima, berlangsung dari 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Dan yang terakhir, pelita keenam. Pelita keenam merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita keenam lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pelita yang keenam direncanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, pelita 6 tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.